Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Manda, mari silakan masuk. Iya, terima kasih, Mbak. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Manda hari ini? Alhamdulillah, Mbak, baik. Tadi kesini sama siapa? Sendiri Oh, sendiri. naik motor, Nah, Mbak Manda ini lagi liburan kok Mbak, makanya di rumah sekarang. Iya, kebetulan ini suami juga masih libur. Masih libur. Heeh. Suami ikut kesini berarti Iya. ya? Nah, itu anaknya kok nggak ikut? Udah tidur? Tidur itu sama mbaknya. Oh, udah lama ya Mbak nggak pulang kampung? Iya sih, Mbak, kebetulan juga saya ngikut suami. Berarti Mbaknya tinggal di rumah mertua ya? Makanya ini kebetulan kan libur panjang, jadi saya pengen nengok ibu di rumah. Itu udah jalan-jalan kemana aja di Pekalongan? Belum sempat, Mbak, efek mudik sih. Oh, perjalanan jauh ya? Makanya anaknya ini di rumah sama mbaknya sakit. Oh, masih sakit. Masuk angin atau gimana? Iya, Mbak, masuk angin. Oh, masuk angin, apalagi cuacanya masih kayak gini ya Mbak? Maksudnya belum tentu, kadang hujan, kadang panas gitu. Nah, kesini dari kapan Mbak? Sebelum Natal sih. Oh, udah lama ya, udah lumayan lama sebelum Natal. Tahun baruan di sini berarti ya Mbak ya? Iya, cuma kan kemarin hujan sih. Oh. Bawa anak jadi nggak sempat keluar sampai Ya. sekarang. Kenapa nggak bakar-bakaran aja Mbak tadinya? Ya, pulang itu sih rencananya kalau nggak tahun baru di sini ya bakar-bakaran, cuman belum ada persiapan. Terus anaknya kalau di sini rela enggak? Alhamdulillah sih ya cocok sih suasananya. Cocok suasananya, adem di desa ya Mbak ya. Nah, belum berarti ini pertama kali dibawa ke sini apa sebelumnya udah pernah? Pertama kali sih, soalnya kan ya semenjak nikah ikut suami kan di tempat suami. Ya ini baru pertama kali saya juga pulang kampung sih. Iya, saya soalnya udah jarang banget lihat Mbak Manda. Dari nikah kan ikut suaminya Iya. ya Mbak. Banyak yang nanya juga sih, kamu nggak pulang? Kapan pulang gitu Iya. ya? Pada nanyain teman-teman di sini, kangen kali ya Mbak ya. Nah, Mbak Manda kalau di sana kesibukannya apa Mbak? Ya kalau suami di rumah ya mengurus rumah tangga. Ya apa aja lah yang di rumah yang bisa dikerjakan. Soalnya saya nggak dibolehin kerja. Sama suami. Iya. Iya, soalnya ya mungkin buat ngurus rumah tangga sama anak gitu ya Mbak. Anaknya Iya. kan masih kecil. Iya, Berapa masih tahun kecil. ya? 1 tahun. Oh, baru 1 Iya. tahun, masih kecil ya. Saya belum pernah lihat anaknya Mbak Manda sih. Kebetulan anaknya cewek apa cowok Mbak? Cewek. Oh, cewek ya. Anak pertama cewek. Terus kalau Mbak Manda nih di sana sama di sini, menurut Mbak Manda perbedaannya apa sih? Kalau di rumah mertua sama di sini di desa? Ya tetap beda lah Mbak, suasananya juga ya beda, suasananya beda. Ya kalau di sini kan ya sejuk. Masih desa ya. Kalau di sana masuknya udah kota apa Mbak berarti? Polusinya Mbak. Oh, udaranya ya. Iya udaranya ya Allah. Kak, berarti itu rumahnya di dekat Pantura apa gimana Mbak berarti? Iya dekat Pantura Jalan Gede. Oh, berarti ya kalau malam atau setiap hari dengar suara terik gitu ya, bis gitu ya, suara kendaraan-kendaraan berisik. Iya makanya kan anaknya juga masih kecil, ya masih rewel-rewelnya sih. Makanya nggak dibolehin kerja Iya, di benar. rumah dulu. Nah, kalau Mbak Manda sendiri ada itu nggak sih, ada yang dikangenin di sini? Ya yang pasti ya orang tua. Masa kecil dulu juga sering
main ke sana ke sini, Iya. banyak teman yang nanyain. Makanya kalau jauh dikit dari rumah itu pasti ditanyain. Ditanyain di chat WA gitu Iya. ya Mbak. Ya kapan pulang? Kenapa nggak kesini? Iya, zaman sekarang juga mainnya sosmed. Iya, gampang ya komunikasinya. Saya juga itu sih belum baru punya nomornya Mbak Manda kemarin waktu Mbak Manda ngubungin katanya mau ketemu sama saya gitu. Ya kita kan udah Mbak Manda kan sempat ganti nomor ya, saya nggak punya, terus baru dapat ini lagi. Nah, saya senang banget Mbak Manda mau kesini, mau nyempetin main ya Mbak. Padahal kita udah jarang ketemu banget. Mbak Mandanya udah sibuk sama urusannya masing-masing. Oh iya, kalau suaminya Mbak Manda itu kerjaannya apa Mbak kalau boleh tahu? Pelaut, Mbak. Oh, pelaut. Iya. Jarang pulang dong ya Mbak. Iya, ya? makanya. Kalau pulang sebulan berapa kali? Nggak pasti sih. Nggak pasti. Ya bisa 3 bulan, bisa 5 bulan gitu. Itu di laut juga kan kadang sinyalnya Iya, susah ya Mbak. dulu juga waktu zaman pacaran lah Iya. ya, namanya juga pacaran sih LDR gitu. Ditambah ini udah menikah kan, tinggal sendiri di rumah mertua kan, jadinya ya merasa bosen lah, nggak ada teman curhat gitu ya Mbak. Suasananya masih baru. Nah, Mbak Manda kan baru pertama kali nih jadi ini kan anak pertama ya Mbak Iya. ya berarti. Gimana nih rasanya jadi ibu kalau boleh tahu gimana? Ya ada senang, ada sedihnya juga sih. Senangnya kenapa? Senangnya ya itu ada teman lah, teman cerita ya, walaupun masih kecil kan ya, ya bisa lah buat mainan mainan sendiri, buat apa, teman cerita. Kalau sedihnya Ya kalau apa-apa pasti sendiri kan, nggak mungkin kan kalau kita minta tolong sama mertua kan tetap ada rasa canggung kan, nggak enak gitu ya Mbak ya. ya walaupun kata mertua anggap aja orang tua sendiri gitu, ya tetap aja Beda ya. ya. Nah itu berarti itu suaminya Mbak Manda itu anak keberapa Mbak? Dia anak terakhir. Oh anak terakhir. Makanya bontot, iya. Makanya Mbak Manda ikut ke suaminya Iya. ya, soalnya anak terakhir. Oh ya Mbak, saya udah lama nggak lihat itu Arga, adiknya Mbak Manda. Gimana kabarnya Mbak? Ya alhamdulillah juga ya baik. Tapi itu sih Mbak masih cari-cari kerjaan juga. Oh berarti dia udah lulus SMK Iya. ya Mbak ya? Berarti udah nyari kerjaan gitu. Jurusan apa sih SMK-nya kemarin dulu? SMK-nya ya motor. Oh, TKR. Oh TKR. Berarti masih nyari yang sesuai sama Iya. jurusannya. Nah jadi SMK-nya gimana? Bantu juga atau? Ya kan kemarin juga COVID sih. Oh iya ya. Makanya ini belum ada lowongan lagi. Tapi kan udah daftar gitu ya, tinggal Udah. nunggu panggilan. Iya. Soalnya saya tuh jarang banget lihat dia gitu. Iya. Tapi masih di sini kan, maksudnya di desa ini atau Iya, merantau? Sempat merantau, ikut saya pas awal-awal nikah, ikut ke sana nyari-nyari juga sih. Ya namanya juga anak muda, kalau nggak ada kerjaan ya di rumah mesti main HP. Dia sempat ikut sih ke merantau, ikut saya awal-awal nikah. Tapi di sana juga susah Mbak, makanya susah. balik lagi. Balik ke sini lagi berarti. Iya, saya sempat ketemu sih beberapa kali itu waktu kumpul RT gitu loh Mbak. Ya buat ngadain Agustusan gitu loh. Iya. Nah itu baru ketemu. Ya jarang sih selebihnya gitu. Apalagi kan mungkin dia main sama teman-temannya gitu ya Mbak. Kalau malam saya kan nggak tahu. Oh iya nih Mbak Manda, ini kan udah jarang di sini berarti ya. Nah kalau Mbak Manda pinginnya itu tunggu Mbak Manda pas
tahun lalu kesini nggak sih pas Lebaran itu pulang nggak? Lebaran Iya. nggak pulang. Lu nggak pulang berarti? Ya Kenapa? kan ikut suami Mbak Iya. di tempat mertua. Berarti nggak pulang ke sini. Iya. Tapi Lebaran pertama. itu masih hamil kayaknya berarti ya Mbak? Iya masih hamil. Nggak Oh. berani pulang. Oh iya. Resiko juga Iya. sih ya Mbak ya. Tapi kan ngucapin sama dari Raya Iya, gitu iya. lewat video call sama Ya orang kalau tuanya. nggak pulang juga pasti uangnya pulang. Iya ya. Tapi sedih nggak sih nggak Lebaran di rumah? Ya pasti sedih Mbak. Ada bedanya ya. Iya. Ikut suami juga. Ya namanya juga masih baru sih Mbak. Baru berapa tahun berarti Mbak? Baru 2 tahun Ra. Oh 2 tahun. Iya. Berarti Mbak Manda nggak langsung di itu, nggak langsung Apa? ada. Enggak. Oh, jeda berapa bulan gitu? Iya. Baru dikasih momongan. Iya. Iya. Soalnya keliling-keliling kan kalau Lebaran kan sama tetangga gitu ya, kita kan salim-salim. Nah saya nggak ketemu Mbak Manda, terus saya tanya nih sama ibunya, katanya nggak pulang gitu, di rumah suami lagi hamil gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, di sana itu sama kayak di sini nggak sih adat-adatnya gitu? Saya ingin tahu. Beda Mbak. Beda banget apa? Beda banget. Bedanya? Kalau di sini ya orang Jawa itu sih masih kental kan ya. Ya semisal apa ya, kalau mau keluar rumah terus balungan nom itu sih Mbak. Oh iya, Hitungan Jawa gitu. Iya, hitungan Jawa Iya, itu kan. Itu kan masih kental banget. Kalau di sana di kota sih. Oh jadi iya di kota. Udah itu apa ya, udah enggak. Udah nggak berlaku gitu ya udah Mbak. enggak berlaku. Tapi Jawa kan ya Mbak, sama-sama Iya, kan Jawa. Jawa ya. Iya. Jawa mana sih Mbak, saya lupa. Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Iya. Soalnya kan di sana di kota ya mungkin kayak udah nggak percaya Iya. sama hal-hal kayak gitu. Kota banget, Kota banget ya. harus menyesuaikan sih kalau di sana. Logat kita bahasa ngomong sama sana Iya, juga beda. beda. Dikiranya ini tuh ngapak. Oh ngapa? Kalau di sana ya kayak kalau di ngapa sana. gitu. Kalau di sana lebih halus atau gimana? Ya lebih kayak lebih halus ya, iya, promonya juga iya. Iya, gimana awal-awal menyesuaikan diri di sana, susah nggak Mbak? Ya, Penyesuaian awalnya ya susah sih, harus menyesuaikan bahasa, menyesuaikan perilaku juga. di sana gitu ya. Untungnya juga ada sepupu yang sepantaran sih, sepupunya suami. Oh, Sepantaran. sepupunya suami. Jadi ya kalau nggak tahu ini misal ini makanan apa gitu, saya tanyanya sama sepupu. Nah kalau tanya sama mertua ntar dikiranya nggak bisa masak. Nanti malah dimarahin Iya. ya. Iya benar. Cukup tahu aja sih. Iya. Oh iya, Mbak Manda ini sebelumnya udah pernah konseling belum Mbak? Belum Mbak. Belum. Jadi Mbak Manda belum paham juga nih apa pengertian konseling gitu ya Mbak? Iya. Nah, saya mau jelasin sedikit nih tentang pengertian konseling. Kalau konseling itu pemberian bantuan antara konselornya itu saya Iya. kepada konselingnya Mbak Manda untuk mengentaskan masalah yang sedang dialami konseling itu Mbak Manda. Ya mungkin nanti permasalahannya nggak bisa selesai secara total, tapi kita bisa agendakan pertemuan selanjutnya gitu. Nggak satu pertemuan aja, jadi nanti pertemuan ini tuh kita manfaatin gitu loh Mbak, kita manfaatin sebaik mungkin biar ada hasilnya gitu. Nah nanti kalau Mbak Manda misal merasa hari ini kurang, belum terlalu gimana, belum terlalu lega atau belum terlalu selesai gitu, bisa nih dilanjutin, nanti Mbak Manda tinggal chat saya lagi, kita agendakan lagi nih gimana pertemuannya kapan gitu ya Mbak. Nah konseling kali ini kita batasi waktunya ya Mbak, 35 menit. Gimana Mbak Manda, setuju kan? Setuju. Daripada unek-unek ini nggak keluar. Iya ya Mbak. Nah kalau boleh tahu
kalau Mbak Manda di sana ceritanya sama siapa? Nggak cerita Mbak. Dipendam sendiri. Iya. Nah itu dipendam sendiri malah bahaya ya Mbak. Iya. Dipendam terus kan nanti kan lama-lama bisa meledak. Iya ya. Gimana ya, kalau di sana kan ya ada adaptasi sih, ada adaptasi, cuman belum ada temennya, gimana ya Mbak. Jadi susah kalau mau konseling juga sama siapa, keluar juga gak dibolehin, paling ya kalau ke pasar doang gitu kan, nggak keluar yang ke mall apa gimana itu enggak. Makanya kalau di sana ya udah di rumah, nggak ada mau pergi ke konseling apa-apa itu enggak ada ya. Tadi kan Mbak Manda udah cerita nih di sana ngapain aja kegiatannya, terus banyak juga perbedaan antara budaya di sana sama di sini, adaptasinya gimana, bicara soal suaminya, anak-anaknya juga yang masih kecil ya Mbak ya, kadang rewel. Nah pasti Mbak Manda kesini lagi ada masalah. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran Mbak Manda gitu, masalah apa? Ya itu Mbak, permasalahannya itu ya saya kan tinggal sama suami, ikut suami ke desanya kan, sedangkan suami kan ya berlayar, saya tinggal sama mertua. Kalau di rumah itu gimana ya, saya kan nggak kerja nih, bingung Mbak, nggak kerja ya diomelin, kerja ya ntar anaknya sama siapa, nggak ada yang ngurus. Pengennya sih ya kerja, cuman ya gitu, nggak dibolehin suami. Semisal suami ngizinin, ntar mertua saya nggak ngizinin, jadi susah. Berarti Mbak Manda udah pernah bilang nih sama mertua, pernah izin mau kerja gitu? Iya pernah. Nah terus itu mertuanya gimana? Kalau mertua sih boleh-boleh aja, cuman ya berhubung anak masih kecil, dia juga nggak mau repot kayaknya, nggak ngizinin. Berarti ya kalau kerja berarti boleh kerja tapi jangan dia yang ngurus anaknya gitu. Iya. Nah kalau menurut apa sih yang mau Mbak Manda inginkan dari permasalahan ini tuh? Ya pengennya juga bantu ekonomi lah, bantu ekonomi sama biar ada temen lah yang buat curhat gitu. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih yang Mbak Manda inginkan dari permasalahan ini Mbak? Pengennya sih masalah ini cepat selesai gitu ya, biar nggak bingung gitu ya Mbak ya. Ya biar nggak ada pikiran Mbak, nggak ada pikiran, nggak ada yang mengganggu pikiran, biar kegiatan sehari-hari juga kalau nggak ada pikiran kan lega gitu ya Mbak. Iya. Pikiran adem, ayem. Nah bisa nggak Mbak Manda ceritain secara detail gitu permasalahan yang sedang Mbak Manda hadapi gitu? Masalahnya itu ya serba salah Mbak. Serba salah Mbak kalau di mata mertua itu. Serba salahnya gimana Mbak? Ya kalau mertua nyuruh ke pasar, yang belanja kan saya. Soalnya kan ipar juga udah berumah tangga, di rumah sendiri sih ya. Kalau ke pasar itu nyuruh beli sayuran, ntar kalau ke rumah dibilang ini kurang, balik lagi, ini kurang, balik lagi. Capek sih Mbak. Mau marah juga ya sama mertua, kan ya serba salah. Nah Mbak Manda udah pernah ngomongin masalah ini belum sama suami Mbak Manda gitu? Aku nggak berani cerita Mbak. Nggak berani cerita sama suaminya gitu. Berarti intinya itu Mbak Manda itu merasa serba salah gitu sama mertua. Terus berarti betah nggak kalau di rumah mertua? Kalau dibilang betah ya nggak betah. Namanya ya namanya juga ikut mertua kan. Berarti yang biasanya Mbak Manda itu sering disalah-salahin gitu sama mertuanya. Dari kalau boleh tahu hal-hal apa aja Mbak, selain tadi yang belanja katanya
kurang mulu gitu. Ada lagi? Kalau bangun itu harus pagi. Sebelum subuh itu aku kan udah bangun kan, ya menghindari omelan lah. Subuh subuh udah bangun, terus nyapu, itu semua pekerjaan rumah udah selesai semua. Ntar kalau aku di kamar nih main HP, ntar katanya kamu kok main HP terus. Itu si anaknya diurusin, jangan ibu terus, katanya gitu. Padahal kan ya anak itu di samping saya selalu dijagain kan, enggak lepas sama mertua terus kan, enggak. Ya kalau aku mandi gantian lah gitu, titip sebentar. Ya iya, enggak gimana ya mbak, susah kalau di rumah mertua itu. Berarti ya gimana, mau dibetahin juga enggak betah, mau bilang sama suami juga takut suami marah, katanya orangnya nggak kayak gitu, masa kamu ngada-ngada kayak gitu kan, nggak percaya. Iya kan, dia juga merantau, jauh gitu ya, nggak di rumah. Nah terus nih, kalau berarti kan dia kalau boleh tahu mertuanya itu enggak Mbak Manda membantu merawat anaknya Mbak Manda gitu? Membantu sih ya, membantu, cuman kadang kayak diperhitungkan gitu loh. Diperhitungkannya gimana? Kamu itu ya enggak, udah dibantuin tapi perilakunya seperti itu terus gitu, pusing. Berarti dia iya ya, serba salah gitu ya, mau apa aja gitu, jadi kan salah ya. Berarti Mbak Manda sering mertuanya itu kalau ngomong kalau mengutarakan itu di depannya langsung atau? Iya, dia orangnya belak-belakan. Dia langsung ngomong sama Mbak Manda gitu ya? Langsung ngomong, kamu ini gitu. Berarti bukan yang tipe menyindir gitu ya, bukan berarti. Nah kalau misal suaminya Mbak Manda pulang gitu juga enggak? Biasalah kan ya, uang kan yang nyari kan ya suami. Iya. Mesti kan ya orang tuanya dia kan juga pengennya baik di mata anaknya kan. Jadi ya gimana pun perilaku anaknya tetap yang dibela anaknya. Jadi kalau misalnya ada masalah juga ada masalah sama suami juga yang dibela anaknya terus ya. Berarti iya Mbak Manda juga cerita nggak sama orang tua Mbak Manda yang di sini gitu? Cerita Mbak. Kita. Ya gimana ya Mbak? Di sini kan juga nggak ada teman. Kalau nggak cerita sama orang tua, mau cerita sama siapa lagi? Terus tanggapannya orang tuanya Mbak Manda gimana? Ya disabarin aja, namanya juga usia pernikahan masih seumur jadi. Iya. Ya nggak apa-apa, anggap aja ini apa ya, ujian buat kamu kedepannya biar tambah baik lagi. Iya, tapi gimana ya Mbak, kalau setiap hari kayak gitu kan di hati kan nggak enak ya Mbak ya, banyak ada aja omongan dari mertua gitu. Nah Mbak Manda itu menurut Mbak Manda apa sih caranya, gimana sih caranya biar mertua Mbak Manda itu nggak gitu lagi gitu? Pengennya ya Mbak ngontrak rumah dulu lah. Ya biarpun itu sepetak atau berapa, yang penting nggak sama mertua. Lah Mbak Manda udah pernah ngomongin hal ini belum sama suami? Dari awal aku udah ngomong Mbak. Jadi bisa. Iya, cuman belum ada dananya sih, dana. Ya kamu tinggal sama ibu dulu, nggak apa-apa. Ya udah 2 tahun. Gimana? Masih sama mertua. Nah, saya mau tanya nih Mbak, dari skala 1 sampai 10, seberapa Mbak Manda ngerasa tingkat nggak betahnya Mbak Manda di rumah mertua? Kalau boleh jujur nih ya Mbak, 8 sih. 8 ya, berarti nggak betah banget ya Mbak ya. Nah nanti kita sama-sama nih nurunin dari 8 bisa turun jadi
7 gitu atau 6 gitu ya Mbak, kan perlahan-lahan gitu prosesnya. Nah kalau boleh tahu Mbak Manda, setiap kali dengar omongan mertua yang kayak gitu, menjelek-jelekan gitu, nyalah-nyalain Mbak Manda gitu, itu gimana tanggapannya Mbak Manda? Tanggapannya gimana ya Mbak, udah di luar batas gak sih? Ya namanya orang tua sih ya orang tua, cuman kan harus ada batasnya loh. Kita juga ikut maksudnya gimana ya, di rumah itu kan nggak diperlakukan sebegitu ya. Ini pertama kali aku merantau, pertama kali ikut orang lain kan ibaratnya, diperlakukan seperti itu rasanya kayak pengen meledak. Berarti kan Mbak Manda nggak pernah cerita nih sama suami? Nggak berani. Nah, ada nggak sih Mbak suatu hal yang buat Mbak Manda bisa kuat, bisa bertahan sampai ya 2 tahun berarti ya Mbak dari awal nikah gitu? Ya kalau bukan karena anak juga nggak mau sih Mbak. Nggak mau bertahan di rumah mertua gitu ya? Ya gimana ya Mbak, kita kan menikah juga LDR, sama-sama berjuang sendiri. Kalau bukan karena komunikasi juga mungkin udah nggak bareng. Ya ini kan aku pertahankan juga karena anak sih. Kasihan sama anak. Iya, ya, masih kecil juga. Nah, ada nggak sih Mbak suatu hal yang buat Mbak Manda down banget gitu? Mungkin itu posisi anak masih sakit sih. Gimana? Sakit kenapa Mbak? Kalau masih sakit, pikiran juga tambah ke sana, tambah ke sini, sedangkan kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa kalau di tempat mertua itu, nggak bisa buat gantian. Kalau anak sakit itu kitanya ikut-ikut sakit. Ya entah itu panas lah, apalah, tetap aja ikut-ikut sakit. Kepikiran juga ya Mbak. Kepikiran. Apalagi nggak ada yang gantian jagain gitu. Nah, ada nggak pertengkaran di rumah? Pernah, dulu ada, sebelum ada anak. Sebelum ada anak. Dulu ada hal kecil, mungkin aku belum tahu peraturan di rumah itu sih. Pernah ke mall, nggak bilang sama ibu, dicariin kan, kamu kemana? Udah nikah tapi masih main-main aja gitu. Ya namanya juga nikah muda, gimana sih Mbak, jiwa-jiwa mudanya juga masih ada kan. Kita pengennya juga nggak melulu di rumah, pengen sekali-kali lah lihat suasana Jawa Timur gimana. Cuman ya itu, kita salah lagi, ya gimana ya. Tadi kan katanya keluar dimarahin ya Mbak. Nah, tanggapan orang tuanya gimana marah-marahnya? Semua perabotan di rumah itu kayak kapal pecah Mbak. Kabeh dibuang-buangin, dibanting gitu ya? Dibanting. Padahal itu juga sama menantu kan. Iya. Seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri, sama mentang-mentang keluar rumah nggak izin gitu ya. Salah lagi gitu. Ya nggak cuma ngomong secara langsung Mbak, di belakang saya juga berani ngomongin ke tetangga. Kok Mbak Manda tahu kalau mertua Mbak Manda ngomongin ke tetangga itu gimana? Tahu dari siapa? Ya kalau ke pasar kan banyak ketemu tetangga sih. Tetangga bilang, emang kamu kalau di rumah mertua itu main terus ya? Enggak, aku malah kalau di rumah mertua ya seragam, Rajin. iya rajin. Tapi ibu itu bilang
kebalikannya. Kebalikannya. Seolah-olah dia yang benar, seolah-olah dia yang selalu menyiapkan masak lah, ngurusin rumah lah. Berarti Mbak Manda tuh pekerjaan rumah tangga Mbak Manda yang menangani semua. Iya, semua Dari mulai masak. iya. Nah, kalau mertua sendiri gimana kalau di rumah? Di rumah ya kita belum pernah yang namanya ngobrol bareng, itu belum pernah, Mbak. Ngobrol bareng gitu. Iya, keluar bareng itu belum pernah. Hubungannya gimana kalau di rumah hubungannya? Paling kalau dia pengen, kamu besok kalau ke pasar beli ini ya, itu baru mau ngobrol bareng. Kalau ada maunya gitu. Mbak Manda kan udah cerita banyak mengenai masalahnya yang banyak nih, permasalahan dengan mertuanya gitu. Selama ini nih Mbak Manda menghadapinya gimana? Ketika Mbak Manda dapat tekanan-tekanan dari mertua gitu, cara menghadapinya gimana Mbak Manda? Gampang aja sih, Mbak. Lihat anak juga. Lihat anak, masalah itu seakan-akan udah selesai gitu loh. Ya kalau ibu bilang inilah kamu ini kamu itu, mending saya diam aja. Ya lakuin, cuman mending nggak usah Dilawan. Biar nggak semakin panjang urusannya. Tapi kan kadang kan Mbak Manda kan ngerasa kayak apa yang Mbak Manda lakukan itu kan udah bener gitu. Iya. Kalau misalnya diem berarti kan Mbak Manda nggak bisa mengutarakan nih kalau saya tuh udah bener gitu loh Bu, gitu. Berarti Mbak Manda selama ini diem aja. Iya, diem. Mungkin ada lain waktu ada buat saya bisa ngomong, tapi nggak sekarang soalnya ada suami di rumah. Mungkin kalau ada suami ya yang dibela ibunya juga, soalnya dia kan nggak tahu masalahnya gimana kan, belum sempat cerita juga. Enggak, suaminya Mbak Manda juga nggak lihat Iya, perlakuannya gimana sama Mbak Manda. mungkin ada lah nanti kalau ada buat apa ya, saya ngomong kalau saya itu benar, ada waktunya ya Mbak ya. Nah, apa yang Mbak Manda lakukan itu udah benar, maksudnya udah baik gitu ya Mbak, udah mau berusaha nantinya buat ngomong kalau Mbak Manda itu benar gitu. Nah, tadi kan Mbak Manda juga bilang nih kalau misalnya suami itu bakal membela ibunya, padahal Mbak Manda belum ngomong loh. Nah, menurut Mbak Manda gimana maksudnya? Kenapa Mbak Manda bisa ngomong kayak gitu, ngomong suami itu bakalnya membela orang tuanya gitu? soalnya ya gimana ya Mbak, ibunya itu kalau di depan anaknya itu selalu memanjakan. Memanjakannya gimana Mbak? Ya kayak kalau suami butuh maksudnya pengen kopi gitu, selalu langsung diambilin, langsung disediain. Kamu mau apa? Ibu beliin. Hal segitu sih, hal kecil itu selalu ibunya yang memenuhi. Betul, ada istri kan. Jadi seolah-olah itu aku di rumah itu nganggur. Ya kalau apa itu lantai itu apa rumah tangga itu ibu yang ngerjain. Kalau ada suami di rumah, ya makanya kan saya bilang suami itu pasti belain ibunya. berarti Mbak Manda bisa membuat kesimpulan gitu ya kalau Iya. kalau misalnya Mbak Manda ngomong pasti nanti dibelain ibunya. Soalnya kan suaminya Mbak Manda juga nggak melihat kalau suaminya Mbak Manda pergi itu gimana kelakuan mertuanya ke Mbak Manda gitu kan, nggak lihat dia ya. Iya. Saya mau tanya nih sama Mbak Manda, kalau misal nih Mbak Manda tidur terus bangun-bangun pagi-pagi tuh
apa yang Mbak Manda alami atau masalah yang sedang dihadapi Mbak Manda itu tiba-tiba selesai gitu loh Mbak. Mbak Manda udah nggak punya masalah sama mertua, udah nyaman tinggal di rumah mertua, nggak ada konflik gitu sama mertua. Apa yang bakalan Mbak Manda lakukan? Ya kalau gitu sih saya merasa lega Mbak. Okay. Bangun-bangun masalah udah kelar, nggak ada beban gitu ya. Udah nggak ada yang dipikirin lagi gitu ya, jadi hidupnya lebih kayak nggak berat gitulah. Nah, menurut Mbak Manda nih, tadi kan Mbak Manda udah cerita panjang banget mengenai permasalahannya Mbak Manda, dari diperlakuin semena-mena sama mertua, serba salah di rumah mertua, nggak berani cerita ke mertua gitu. Usaha apa sih yang Mbak Manda lakuin gitu agar masalahnya bisa terselesaikan? Mungkin ya Mbak, ngobrol bareng sama mertua, mungkin butuh pendekatan yang lebih dalam lagi biar mengenal satu sama lain, nggak ada rasa canggung. Mungkin ya, oh ya ini juga masih nabung sama suami kan, mungkin nanti kalau nabungnya udah terkumpul bisa untuk ngutang sendiri dulu lah, biar nggak begitu pikiran gitu, nggak banyak pikiran. Ini juga kalau anak umur 2 tahun lah ya Mbak, udah nggak menyusui, udah nggak minum ASI, mungkin saya bisa nyambi kerja biar nambah tabungan. Kerja apa tuh Mbak? Kalau boleh sih ya kerja di rumah aja sih, mungkin buka itu sosis anak-anak itu loh, jajan anak-anak, usaha kecil-kecilan. Iya di rumah kan, kalau gitu kan mau ditinggal anaknya juga masih kerawat, ya jauh dari rumah. Nah, itu kan tadi Mbak Manda juga bilang nih kalau sama suami juga nggak mau cerita, nggak terbuka. Iya, Gimana usahanya Mbak Manda biar lebih terbuka lagi gitu sama suami? Nah, komunikasi sih Mbak, soalnya kita kan LDR ya, komunikasi lebih intens. Lebih intens. Hal kecil apapun di rumah mungkin akan saya bicarakan. Jadi nanti Mbak Manda akan berusaha lebih berani lagi gitu ya, bicara ke mertua, ke suami gitu. Terus lagi mau menabung biar bisa cepat kontrak gitu ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih Mbak, dari tadi usahanya itu ada nggak sih Mbak hambatan-hambatan apa gitu? Hambatannya yaitu Mbak, kurang komunikasi. Ya dengan suami juga iya, dengan mertua juga iya. Soalnya ibu itu orangnya kalau nggak tahu ya, kalau lihat saya sedikit pun tuh bawahnya kayak pengennya emosi terus Mbak. Jadi aku yang masih anak muda ya ibaratnya, jadi ikut-ikut emosi. Harus lebih komunikasi yang lebih dalam lagi, maksudnya biar nggak canggung gitu loh. Kalau kita masih canggungan di rumah juga mau ngapa-ngapain kan nggak bisa. Nah, tadi kan Mbak Manda udah nyebutin hambatannya apa aja nih. Nah, kira-kira ada nggak solusi atau upaya lain gitu? Mungkin jalan satu-satunya itu ikut suami Mbak. Ikut suami ke berlayar. Kan ada juga sih yang ikut sama suaminya gitu. Oh, kalau boleh tahu itu di mana Mbak? Suaminya di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Berarti nanti kalau misalnya gagal komunikasinya sama mertua, ikut suami aja. Sementara iya. Nah, anaknya berarti ikut. Ya ikut lah. Masa ditinggal? Iya. Mertua juga gak mau ngurusin. Nah, tadi kan awal-awal kan kita udah menyekala pertanyaan nih, ada pertanyaan ke skala dari 1 sampai 10. Kan tadi Mbak Manda kan nyebutin kalau nggak betah di rumah itu 8. Iya. Nah, dari hasil konseling kali ini nih, kira-kira ada penurunan nggak? Dari 8 turun ke berapa gitu misalnya? Ada.
berapa? 6. Berarti udah turun 2. Iya. Udah lumayan. Ya lumayan lah. Nah, kayaknya waktunya mau habis nih Mbak. Kan tadi kita kontraknya 35 menit ya. Iya. Nah, kalau misalnya nanti Mbak Manda mau konseling lagi sama saya, ada masalah lagi atau ini belum selesai. Nah, tadi kan turunnya baru 2, berarti Mbak Manda nanti kalau misalnya masih ada masalah atau belum selesai masalah ini bisa lagi nih chat aku, kita nanti ketemu lagi kapan gitu. Mbak Manda di sini masih lama? Masih lama. Rencananya sih nanti suami berangkat duluan. Baru Mbak Manda. Iya. Gitu. Nah, kalau misal nanti kita chattingan juga nggak apa-apa, nanti kita janjian lagi gitu ya Mbak ya. Bisa ya? Bisa dong. Nah, dari menurut Mbak Manda nih, kita kan sudah melakukan konseling kali ini. Apa sih kesimpulan yang Mbak Manda dapat dari konseling kali ini? Kesimpulannya harus saling menghargai nggak sih? Menghargai antara pasangan, mertua sama menantu. Pasangan oh juga iya, iya. mertuanya Mbak Manda sama Iya. menantunya. Ada lagi Mbak? Ya, kita harus saling terbuka sama suami. Mungkin kalau ada masalah yang kecil harus dibicarakan dulu sama suami. Mbak Manda juga harus, maksudnya jangan dipendam sendiri. Kalau punya masalah bisa ceritain ke suami atau ke sepupu Mbak Manda tadi yang katanya akrab ada. Terus, nah ada nggak pesan dan kesan mengenai konseling kita kali ini? Gitu. Pesannya apa? Kesannya ya pikiran jadi lega. Gak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi. Gitu ya Mbak. Ya Mbak Manda mungkin masalahnya mending agak cerita ke saya, jadi mungkin terangkat sedikit bebannya gitu ya Mbak, karena udah lama dipendam juga gitu ya Mbak. Nah, kalau gitu kita akhiri. Ada yang mau Mbak Manda ceritakan lagi? Selebihnya belum ada Ji. Nggak ada ya, berarti kita akhiri aja ya Mbak ya, karena tadi perjanjiannya 35 menit. Ya, kita akhiri. Ya udah, makasih Mbak Manda udah mau datang ke sini. Maaf nih kalau mengganggu. Enggak Bang. Udah, makasih ya Mbak. Hati-hati di jalan. Pamit ya Mbak. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak. Ini udah malam. Hati-hati. Motornya taruh di mana?